Sinar Kewibawaan Calon Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 jatuh pada orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air Indonesia dimanapun berada yang saat ini mendengar video ini, mari kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar presiden kita ke depan tahun 2024 hingga 2029 dan seterusnya adalah presiden yang benar-benar hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, hamba Allah yang soleh, bukan hanya soleh tetapi cerdas, cerdas luar biasa, bukan hanya soleh dan cerdas tetapi juga pemberani. Bukan hanya pemberani tetapi juga adil dan bijaksana. Bukan hanya adil dan bijaksana tetapi juga kasih sayang kepada rakyatnya. Presiden yang hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seorang presiden hanya takutnya kepada Allah, maka beres segala urusan. Mengapa? Karena dia bertanggung jawab langsung kepada Sang Maha Pencipta. Oleh sebab itulah kita sebagai bangsa Indonesia memiliki kewajiban kalau kita kepingin presiden kita ini benar-benar hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang cerdas, hamba Allah yang pemberani, yang tegas, yang bijaksana, yang adil, yang mampu mensejahterakan rakyatnya, karena standarnya dia hanya takut kepada Allah. Kalau seorang pemimpin tertinggi dalam suatu bangsa dan negara standarnya dia hanya kepada Sang Maha Pencipta, maka luar biasa. Mengapa? Karena kan rakyat kecil mengadunya ke atasan, ke Pak RT. Pak RT mengadu ke atasan, ke lurah atau kepala desa. Kepala desa mengadu kalau ada masalah ke atasannya, itu Pak Camat. Pak Camat kalau ada masalah mengadu ke atasannya, yaitu Pak Bupati atau Wali Kota. Pak Bupati atau Wali Kota biasanya kalau ada masalah mengadu ke atasannya, yaitu ke Gubernur. Gubernur-gubernur itu kalau punya masalah akan melaporkan, mengadu masalahnya ke presiden. Lah kalau presidennya mengadu masalah kemana? Masa presiden itu curhat? Presiden kok curhat kemana-mana? Itu bukan presiden. Presiden itu curhatnya kepada Sang Maha Pencipta. Karena presiden bertanggung jawab kepada seluruh rakyatnya. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat di Nusantara, mari kita berdoa. Semakin banyak orang yang membaca doa yang tertera di dalam layar kaca video itu, insya Allah, biidnillah, bi'aunillah, tahun 2024, 2029 hingga seterusnya, Presiden Republik Indonesia adalah orang-orang yang bertakwa, bukan hanya bertakwa, tapi juga cerdas, pemberani luar biasa, adil dan bijaksana, tetapi juga kasih sayang kepada rakyatnya. Doanya bagaimana? Doanya adalah sebagaimana yang tertera di dalam layar kaca video Anda masing-masing. Perhatikan, mari kita baca bareng-bareng sekaligus kita niat berdoa kepada Allah, memohon pemimpin yang benar-benar takut kepada Allah, yang benar-benar kasih sayang kepada kita semua sebagai rakyat negara kesatuan Republik Indonesia. Ingat nih, kalau kita menjadi rakyat apatis, bos pokoknya cuek is the best, nggak ikut-ikutan, maka selamanya pemimpin kita, presiden kita ya bukan orang yang takut kepada Allah, bukan orang yang terbaik, yang bertakwa kepada Allah, karena kita tidak mau ikut campur.
Kita selalu egois, hanya mikir beras sendiri, hanya mikir ekonomi sendiri, hanya mikir kerjaan sendiri. Masalah presiden saya nggak ikut-ikutan. Yang penting nanti saya kalau dikasih yang banyak, maka itu saya coblos. Kan ngasihnya sekali itu. Rugi kita. Mending kita berdoa kepada Allah. Kalau semakin banyak kaum muslimin wal muslimat di Nusantara dan yang menjadi rakyat Indonesia ini berdoa mohon kepada Allah, memohon pemimpin yang terbaik, yang bertakwa kepada Allah, yang kasih sayang kepada rakyatnya. Semakin banyak yang memohon kepada Allah, pasti diberi oleh Allah, pasti dikabulkan. Mari kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya malikal mulki, ya dzal jalali wal ikram, la tusallit ala biladina man la yarhamuna wa la yakhafuka ya arhamar rahimin. Yang artinya, Allahumma ya Allah, ya malikal mulki, wahai pemilik seluruh kerajaan. Allah lah yang memiliki seluruh kerajaan. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. La tusallit, janganlah menguasakan oleh engkau ya Allah, ala biladina, di atas negara kami, man, pada orang la yarhamuna, yang tidak kasih sayang oleh dia na kepada kami, wala yakhafuka, dan tidak takut oleh dia kepadamu ya Allah ya arhamar rahimin. Inilah doa pendek yang apabila dibaca oleh semakin banyak kaum muslimin wal muslimat di Indonesia, ataupun kaum muslimin wal muslimat yang menjadi warga negara Indonesia tapi tidak Indonesia, mungkin di luar negeri, tapi ikut cawe-cawe berdoa mohon kepada Allah. Semakin banyak yang berdoa, semakin besar kekuatannya, maka semakin mudah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ayo baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya malikal mulki, ya dzal jalali wal ikram, la tusallit ala biladina man la yarhamuna wa la yakhafuka ya arhamar rahimin. Allahumma ya malikal mulki, ya dzal jalali wal ikram, la tusallit ala biladina man la yarhamuna wa la yakhafuka ya arhamar rahimin. Allahumma ya malikal mulki, ya dzal jalali wal ikram, la tusallit ala biladina man la yarhamuna wa la yakhafuka ya arhamar rahimin. Apabila jamaah pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center ada yang sudi membaca doa ini, memanjatkan doa ini ba'da sholat, maka sungguh luar biasa. Berarti dia kecintaannya terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia ini sangat luar biasa. Karena apa? Setiap ba'da sholat dia memohon kepada Allah pemimpin yang takut kepada Allah dan pemimpin yang kasih sayang kepada rakyatnya. Demikian, silahkan diamalkan, insya Allah mustajabah biidnillah. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.